Lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau barusan saya sudah menanyakan ke Pak Adi, standar skill kriteria seperti apa yang belakangan dicari seperti user, saya jadi pingin nanya Bapak, apa saja hal-hal kecil, hal-hal sepele yang bikin seorang siswa bisa gagal Bapak saat ikut rekrutmen? Guys, catat, siapkan buku catatan kalian karena bentar lagi akan daging lagi. Ini daging part 2. Silakan Bapak. Oke, hal sepele yang sering saya temui Iya Bapak. Proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh anak-anak. Yang pertama itu pasti anak-anak ini tidak cukup siap atau kurang persiapan dalam menghadapi interview yang dilakukan oleh user. Nah, contohnya apa? Tadi yang saya sebutkan sebelumnya, mereka tidak belajar terkait company profile-nya dengan baik, base-nya. Nah, karena pengetahuan mereka kurang, biasanya ini akan menyebabkan mereka menjadi nervous. Ya, orang tidak pede itu karena ilmunya tidak cukup. Persis, setuju Begitu, Pak. Padahal ini hal yang penting. Kadang user itu juga tanyanya kadang bukan hal yang aneh-aneh ataupun susah gitu ya. Tapi kalau anak ini tidak menyiapkan dengan baik, sehingga tidak bisa jawab, ya biasanya kalau sudah merasa, aduh saya nggak bisa ini, nervous, dan akhirnya ya mempengaruhi semuanya, kontaknya, body language itu akan berpengaruh sekali Mas Rizky. Terus selanjutnya mungkin kurang fokus. Kurang fokus ini kurang lebih seperti ini. Saat mungkin siswa sebenarnya sudah menyiapkan secara materi interviewnya dengan baik, tapi anak ini tidak fokus. Kalau sekarang sedang menghadapi interview, baik itu sebelum masuk ruangan interview ataupun saat mereka sudah masuk di ruangan interview, mungkin ketemu dengan interviewer yang santai nih, ya. Akhirnya nanti mereka, aduh interviewernya enak nih, mereka pun jadi merasa kayaknya nggak perlu deh yang saya pelajari. Akhirnya malah kayak lost, mereka ya keluar yang dalam tanda kutip asli yang seharusnya memang itu tidak bisa dilakukan pada saat interview. Mungkin yang punya basic komunikasi cara bicara childish ini karena itu juga karena ketidakfokusan. Harusnya saat mereka menghadapi interviewernya ini santai begitu, mereka tetap harus profesional saja. Nah, ada lagi yang memang nanti yang dihadapi interviewernya memang mungkin memasang tampang galak gitu ya Pak ya. Sama. Kadang anak-anak yang akhirnya karena hanya terfokusnya itu, aduh kok galak, kok saya jawab nggak dilihatin kayak cuman di nggak diperhatikan gitu. Artinya mereka pun ya tadi kontak matanya kemana, pandangannya kemana-mana, begitu ya, gerakan-gerakan yang nggak pentingnya keluar, kayak nggak fokus gitu ya Pak ya. Fokus. Nah di situ juga hal sepele ini sebenarnya yang kadang juga akhirnya menjadi sebuah hal kecil yang akhirnya menjadikan kegagalan saat interview. Kurang lebih sebenarnya itu. Jadi saat mereka menyiapkan materi dengan baik dan mereka fokus, oh ya saat ini saya interview, saya harus menampilkan yang terbaik untuk diri saya, gimana caranya agar user ini tertarik dengan saya dan memberikan kesempatan pekerjaan tersebut untuk saya. Itu saja. Catat ya guys ya, ada satu kalimat bagus banget yang saya barusan dapatkan dari Pak Adi dan saya setuju banget, relate banget, yaitu seseorang bisa lebih percaya diri ketika dia lebih siap. Yap, saya pun baru nyadar, saya merasakannya ketika saya sering kali merasa lebih percaya diri ketika saya mempersiapkannya, ketika saya belajar sebelumnya, ketika saya menghafalkan dulu sebelumnya, ketika saya sudah siap datang ke dalam suatu tempat, saya mengontrol diri saya sebaik mungkin. Disitulah saya merasa percaya diri dan saya baru mendapatkan kalimat dari Pak Adi. Bapak, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin menanyakan, selama Bapak Adi memimpin job recruitment menjadi manajer BKK Bina Avia Persada, ada tidak Pak pengalaman yang paling membuat Pak Adi bangga atau berkesan selama mengantarkan anak-anak hingga mendapatkan kerja Bapak? Baik, pengalaman berkesan ya. Iya. Kalau saya bicara pengalaman berkesan terkait mengantarkan anak-anak ini pasti banyak sekali. Ya, dengan sudah ribuan, karena sudah tadi 21 tahun, ribuan siswa didik kami yang sudah sukses dengan karirnya di masing-masing perusahaan ya.
Jadi kalau kita bicara terkait pengalaman berkesan terkait kesuksesan siswa pasti banyak. Tapi di sini kami selaku divisi job recruitment Persada yang menurut kami ini menjadi sebuah kesan dan kebanggaan tersendiri adalah saat kami berhasil menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan besar, begitu ya, di mana di situ memang posisi-posisi pekerjaannya ini menjadi keminatan oleh siswa. Di situ kami berhasil menjalin kerjasama, bahkan sampai berhasil menjalin MOU begitu. Nah, contohnya mungkin seperti kemarin ya KAS Service, kami juga sudah MOU begitu. Terus ada beberapa perusahaan lainnya yang cukup besar juga. Itu sebuah kebanggaan bagi kami. Di sini kami melihatnya adalah dengan hal tersebut, kesempatan anak-anak untuk masuk ke perusahaan tersebut jadi semakin terbuka. Walaupun anak-anak ini sendiri saat akan bekerja di sana, saat akan pengen punya kesempatan kerja di sana, mereka juga harus tetap mengikuti perekrutan. Tahapan-tahapannya pun diikuti, tapi paling tidak saat kami sudah menjalin kerjasama yang baik ini, biasanya perusahaan-perusahaan ini memprioritaskan informasi rekrutmen itu diberikan kepada kami yang memang sudah bekerjasama dengan baik. Itu Mas Rizky. Dari situ terbukalah jalan peluang kerja yang kedepannya bisa kami berikan kepada siswa didik Bina Afia Persada. Wow. Itu salah satu yang cukup mengharukan saya mendengarnya Bapak, ketika Bina Afia Persada berhasil menjalin relasi, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Wow. Bapak, bergeser dari topik kita yang mungkin saya bilang tadi cukup berat. Besok hari Kamis 30 Juli 2026 akan ada event Stadium General Batch 42 Bina Afia Persada Jember. Dan untuk mendukung event ini, Bapak Adi berangkat dari Jogja menuju ke Jember. Boleh diceritakan ke kita Bapak, any fun stories during the trip? Apakah ada cerita lucu, cerita kocak, cerita menarik selama perjalanan Bapak dari Jogja menuju ke Jember? Silakan Bapak. Oke, kalau yang jelas pastinya kalau pengalamannya selama trip ini adalah capek pasti ya. Capek pasti ya. Apalagi jalan darat nih antar kota antar provinsi nih kan, kalah gitu ya. Tapi di situ kita excited banget pastinya. Wow. Anak-anak yang punya talenta bagus ya di berbagai cabang kami, khususnya di Jember. Yang tadi juga sudah kami sedikit lihat itu sangat menarik sekali. Ya, nah itu kami bangga dan itu merupakan hal yang patut dikembangkan karena diapresiasi, nanti pasti juga kedepannya bisa dipakai sebagai modal. Ya. Tidak hanya dilihat hanya sekedar itu talenta saja. Kalau memang pintar itu nanti pasti bisa digunakan sebagai modal bicara mereka nanti mengikuti rekrutmen, begitu ya. Terus pastinya juga kami sangat senang yang nantinya akan bertemu dengan orang tua mereka. Juga kalau kami dari pusat sendiri kan pasti kesempatannya untuk bertemu dengan orang tua langsung itu kan sangat susah ya. Terbatas sulit. Adanya jarak dan tempat ini ya, seperti itu ya. Mungkin di situ Mas Rizky. Wow, jadi semakin tidak sabar menuju satu hari jelang tidak sampai 24 jam kita bersama-sama menuju ke event Stadium General Batch 42 Bina Afia Persada Jember. Bapak, sebelum kita lompat ke hari esok, apakah ada suntikan motivasi untuk anak-anak terkait event Stadium General Batch 42 Bina Afia Persada Jember besok Bapak? Saya yakin video ini memang pasti akan tayang setelah dilaksanakannya agenda Stadium General. Tapi anak-anak pasti akan sangat senang mendapatkan suntikan motivasi dari Bapak. Silakan Pak Adi. Oke, baik, terkait mungkin pesan saya ya. Anak-anak khususnya batch 42 ini ya di Bina Afia Persada Jember. Tadi mungkin di kesempatan tadi pagi saya juga sempat ketemu dengan mereka. Kualitas juga. Saya melihat tadi kualitas yang cukup bagus. Peningkatan dari waktu saat mereka mendaftar kemarin ya, yang dimana
data itu sudah dikirim ke kami dengan berbagai macam catatan pendidikan Persis. yang sudah dilakukan hampir 1,5-2 bulan Yep. ini, perkembangannya sangat signifikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Sangat bagus ya, kami apresiasi hal itu, kami bangga atas perkembangannya, tapi ingat, jangan cukup puas sampai di sini. Tetap dikembangkan lagi, karena belajar itu jangan mudah puas ya, harus selalu dikembangkan. Nah, selanjutnya pesan saya adalah tolong ikuti seluruh proses pendidikan di Bina Afia Persada ini dengan baik ya, dan bertanggung jawab. Karena apa? Mungkin berat pastinya ya. Setuju. Karena dengan banyaknya agenda, padatnya schedule, padatnya schedule dan aturan yang sangat ketat dan disiplin, itu ya nggak masalah. Ini namanya perjuangan. Iya, Ya, setuju. itu ikuti dengan tertib, disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya tunjukkan kemampuan terpendamnya. Di sini tidak hanya kita bicara untuk hal hanya untuk menghibur ya, pada saat acara Stadium General. Harapan kami saat mereka berani tampil ini pun juga dipakai untuk belajar, sehingga mereka punya waktu untuk belajar meningkatkan kepercayaan diri mereka, bertemu dengan orang-orang baru ya, apalagi di depan umum. Selanjutnya Stadium General besok ini pasti akan menjadi momen yang berkesan ya, khususnya di cerita hidupnya, apalagi di Bina Afia Persada ini tidak hanya bicara sekedar hanya sekolah ya, tapi alhamdulillah kalau dari pengalaman kami kan kami mengantarkan sampai dunia kerja. Nah, banyak dari cerita alumni kami itu yang pengen kayak Stadium General dulu, seru seperti ini seperti itu. Nah, ini akan menjadi momen indah lah ya untuk bisa mengenang teman-temannya perjuangan hingga masuk ke dunia kerja. Dan yang paling penting di sini selalu saya ingatkan adalah open minded, positive thinking, keluar dari zona nyamannya, bisa berkembang dalam dunia karir ataupun dunia kerja. Itu Mas. Jadikan event besok sebagai sarana melatih kepercayaan diri. Setuju banget, setuju sekali dengan kata-kata Pak Adi. Pak Adi, tidak ada dalam briefingan kita. Saya ingin menanyakan langsung ke Pak Adi. Persiapan Pak Adi khusus untuk tema Stadium General Batch 42 Bina Afia Persada Jember. Spill Pak Adi, nanti akan saya munculkan foto Pak Adi di sini ketika Pak Adi sudah melaksanakan event SG. Apa saja persiapan Pak Adi? Pak Adi sudah beli apa aja? Mungkin ada apapun, cerita itu bebas Pak Adi. Apa ya? Yang teman-teman di Jember ini kan kreatif ya. Oke, alhamdulillah. Kadang sulit ya, sukanya nyusahin ini ya. Pak, saya kenapa? Saya tuh seneng ya. Teman-teman yang kreatif ini ya, pastinya kemarin saat diinfo kaget sih memang. Kok disuruh pakai seperti ini? Katanya sih saya nanti mau dijadikan CEO gitu ya. CEO. Ya pastinya saya menyiapkan terkait menyesuaikan apa yang memang diminta dari khususnya Pak Awan kemarin yang menginformasikan ke saya harus seperti apa. Dilihat besok, begitu ya. Tapi saya akan coba tampilkan yang terbaik kok di skill untuk BAP Jember. Kita akan bersama. Boleh di-spill sedikit tidak Pak? Persiapan outfit untuk besok Bapak sebagai CEO. Please Bapak. Nanti langsung akan muncul di sini Pak Adi as a CEO. Serba hitam. Dulunya aja ya Pak. Berarti serba hitam. Setelah itu apalagi aksesoris mungkin yang bisa di-spill? Apa ya? Nggak ada aksesoris. Saya nggak begitu suka aksesoris. Tapi ya dilihat besok. Saya nggak bisa spill hari ini. Begitu ya. It's a secret ya guys. Ini rahasia, tidak bisa di-spill hari ini. Tapi nanti di video ini kalian akan langsung lihat penampilan Bapak Adi as the CEO. Wow. Bapak, pertanyaan lagi Bapak. Dari sekian tahun perjalanan Bapak Adi sebagai manajer BKK road trip untuk event Stadium General, boleh jika saya bertanya, event Stadium General Bina Afia Persada mana yang selalu Pak Adi tunggu-tunggu? Pastinya di setiap cabang itu mereka akan punya kreativitas masing-masing. Persis. Begitu ya. Tapi kalau kita bicara Jember, ya Persada Jember ini
yang memang ya kreatif sekali ya, tim-timnya. Jember ini juga yang paling saya tunggu. Wow, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Adi. Pak Adi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, atas kesediaannya bergabung bersama di podcast Bina Afia Persada Jember. It's a pleasure, it's a nice thing to have you. Untuk bisa memiliki Pak Adi sebagai bintang tamu di podcast hari ini, terima kasih banyak Bapak. Saya yakin segala insight akan sangat menjadi informasi penting, informasi berharga bagi seluruh penonton, anak-anak atau siapapun yang menonton podcast ini. Pak Adi, terakhir, boleh diberikan closing statement dari seorang manajer BKK, manajer job recruitment Bina Afia Persada untuk penonton-penonton di rumah. Silakan Pak Adi. Oke, baik. Mungkin yang ingin memiliki kesempatan seperti siswa didik kami yang sudah kami latih dan didik di Bina Afia Persada, yang ini juga sudah banyak ya sering ditampilkan di podcastnya Mr. Rizky. Silahkan coba ikut bergabung mengikuti diklat di Bina Afia Persada, khususnya di Bina Afia Persada Jember. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Adi. Pak Adi, sekali lagi tidak ada henti-hentinya saya ucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Adi yang sudah berkenan bergabung menjadi bintang tamu di podcast Bina Afia Persada Jember. Guys, kalau kalian ada ide, saya sebagai host harus ngonten apa lagi dengan Bapak Adi, komen di bawah ya. Saya tunggu ide-ide cemerlang kalian. Pak Adi harus ada lagi, harus duduk lagi sebagai guest star di Bina Afia Persada Jember untuk episode-episode selanjutnya. Setuju? Saya yakin semuanya setuju. Terima kasih banyak Bapak Adi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Thank you so much guys for turning into this video. Thank you and bye-bye.